Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Mansar CLO 5 yang berjudul Designing and Managing Integrated Marketing Channel. Kelompoknya ada saya sendiri, Muhammad Syaldi Herawan, lalu ada Muhammad Vito, lalu ada Immanuel Judahuta PA, lalu ada Muhammad Yasir Nasution, dan yang terakhir ada Julpan Fadilah. Boleh di next. Jadi yang pertama di sini ada marketing channel. Marketing channel itu adalah kumpulan organisasi yang saling bergantung yang berpartisipasi dalam proses pembuatan produk atau jasa tersedia untuk digunakan dan dikonsumsi. Lalu salah satu yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bisnis dan perusahaan adalah dengan memilih strategi digital marketing yang tepat. Lalu salah satu strategi digital marketing yang sering digunakan oleh digital marketing agency adalah push and pull strategi. Push strategi adalah strategi digital marketing di mana perusahaan mendorong produk kepada pasar yang relevan. Tujuannya untuk mencari dan menemukan calon konsumen yang berminat dengan produk yang ditawarkan. Lalu untuk pull strategi adalah strategi yang berfokus untuk membuat konten bernilai tinggi yang cocok untuk target pasar dengan menggunakan iklan, promosi, dan bentuk lain dari komunikasi untuk membujuk konsumen agar meminta produk dari perantara. Next. Selanjutnya ada Value Networks. Menurut Word dan Report, Value Networks merupakan sebuah bisnis yang menyediakan pertukaran dan sarana mediasi antara pembeli dan penjual, sehingga memungkinkan terciptanya suatu hubungan relasi. Value Network dibuat berdasarkan hubungan antar perusahaan, konsumen, serta penyalur dan complementors. Ada dua di dalam value network, yaitu sesuatu yang tak dapat dibuat, dan intangibles. Yang termasuk di dalam tangible adalah semua pertukaran barang yang terjadi, pendapatan atau jasa, transaksi yang tercatat dan memiliki kontrak, faktur, nilai proposal, dan pendapatan yang termasuk di dalam intangibles terbagi atas dua bagian utama, yaitu knowledge dan manfaat yang didapatkan. Selanjutnya ada showroom phenomenon. Pertama, showrooming ini adalah perilaku konsumen yang didefinisikan oleh pelanggan yang menggunakan toko fisik untuk menginformasikan dirinya tentang produk atau layanan dan pembeli di toko online sesudahnya. Yang kedua, dikatakan bahwa di masa depan, toko retail fisik hanya dapat berfungsi sebagai ruang pamer di mana pelanggan mengalami pengalaman berbelanja yang unik, menerima inspirasi dan interaksi dengan produk, sementara pembelian akan dilakukan secara online. Yang ketiga, apakah ini perkembangan positif atau negatif, tergantung pada kemampuan retailer untuk menarik pelanggan dari toko retail fisiknya ke toko online-nya sendiri. Next. Selanjutnya ada the role of marketing channels. Menurut Philip Kotler, setiap produsen berusaha menghubungkan sekumpulan perantara pemasaran yang paling memenuhi tujuan perusahaan. Kumpulan perantara pemasaran ini disebut saluran pemasaran. Objective of the marketing channels. Yang pertama ada untuk memastikan ketersediaan produk di titik penjualan. Yang kedua ada untuk membangun loyalitas anggota saluran. Yang ketiga untuk merangsang anggota saluran untuk melakukan upaya penjualan yang lebih besar. Selanjutnya ada untuk mengembangkan efisiensi manajerial dalam organisasi saluran. Selanjutnya ada untuk mengidentifikasi organisasi Anda di tingkat pembeli. Yang terakhir ada untuk memiliki sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk membuat produk dan layanan Anda tersedia. Lalu selanjutnya ada importance of marketing channels, atau bisa dibilang pentingnya marketing channels. Yang pertama tuh ada utilitas waktu dan tempat.
lalu kenyamanan bagi konsumen, bangkit dari masalah pemasaran, informasi untuk produsen, lalu stabilitas dalam harga, aktivitas promosi, dan penyimpanan barang jadi. Contoh studi kasusnya adalah ketika Sony menggait developer game indie, hal ini adalah merupakan dari pengembangan channel atau saluran yang dilakukan oleh Sony, sekaligus membuka model bisnis yang baru. Lalu selanjutnya ada channel design decision. Ini adalah tindakan atau gerakan yang perlu diputuskan oleh program saluran atau komunitas untuk membangun pertumbuhan dan keberhasilan suatu produk dan layanan. Secara teknis, channel design decision adalah proses strategis yang digunakan organisasi komersial untuk menyeimbangkan sumber daya di saluran atau route yang langsung dan tidak langsung ke pasar. Jadi ada 3 definisi channel decision. Yang pertama ada channel length, yang kedua ada channel wide, lalu yang terakhir ada amount of distribution channel. Next. Ada channel integration and system. Integrasi saluran pemasaran melibatkan proses yang dikenal sebagai channel integration and system. Channel integration and system adalah penggabungan operasi retail sedemikian rupa sehingga memungkinkan transaksi pelanggan melalui banyak saluran yang terhubung. Metode lain untuk bertransaksi dengan pelanggan, pada dasarnya ada 4 jenis saluran pemasaran. Yang pertama ada direct selling, lalu ada selling through intermediaries, lalu selanjutnya ada dual distribution, dan terakhir ada reverse channels. Selanjutnya adalah e-commerce marketing practice. E-commerce marketing adalah proses pengembalian atau penjualan produk atau jasa melalui internet. Lalu e-commerce marketing practice adalah pengaplikasian marketing praktik dari proses pembelian atau penjualan dari internet. Ada 4 model dari praktik e-commerce marketing, yaitu pertama adalah business to consumer atau B2C, yang kedua ada business to business B2B, yang ketiga ada consumer to consumer C2C, dan yang terakhir adalah consumer to business C2B. Selanjutnya ada e-commerce marketing practice. Perdagangan seluler e-commerce memungkinkan pelanggan Anda menggunakan perangkat seluler untuk menyelesaikan transaksi online. Anda dapat menggunakan e-commerce sebagai bagian dari strategi pemasaran Anda dan untuk berinteraksi dengan calon pelanggan. Agar berhasil menggunakan e-commerce, bisnis Anda perlu menawarkan pengalaman belanja online yang cepat dan mudah bagi konsumen. Ini bisa berupa belanja pribadi dengan produk dan diskon berdasarkan preferensi pelanggan individu dan aktivitas online sebelumnya. Ada 4 alat pemasaran seluler utama yang digunakan, yaitu ada mobile friendly websites, mobile application or apps, selanjutnya ada mobile advertising, yang terakhir ada SMS or MMS message. Baik, sekian presentasi CLO5 dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.